Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan outage hasil diskusi kami, yaitu tentang bermain dan belajar, memahami bunyi reseptif dan ekspresif dengan telepon kaleng. Ini tuh untuk stimulasi kemampuan bahasa anak. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 2 teman saya, yaitu ada Teh Parah Sabilila Badrus dan Teh Nia Erniawati. Langsung saja, tanpa berlama-lama, langsung ke materi yang pertama. Apa itu bunyi reseptif dan ekspresif? Materi pertama akan dibacakan oleh Teh Nia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja ya. Poin pertama di sini ada apa itu bunyi reseptif dan ekspresif. Jadi ada 2 sisi kemampuan bahasa. Yang pertama ada bunyi reseptif, yaitu mendengar dan memahami. Jadi, kemampuan anak untuk menerima, memproses, dan mengerti bunyi atau kata-kata yang didengarnya. Yang kedua ada bunyi ekspresif, atau berbicara dan mengungkapkan. Jadi, kemampuan anak untuk menghasilkan bunyi, kata, atau kalimat untuk menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Jadi, anak tidak hanya pintar berbicara atau ekspresif, tapi juga harus pandai mendengarkan, yaitu reseptif. Selanjutnya, ada mengapa menggunakan telepon kaleng, terus mengapa low touch. Jadi yang pertama ada visual dan konkret. Jadi anak bisa melihat langsung jalan suara melalui benang yang tegang, lalu bebas distraksi. Jadi tanpa layar share screen atau fokus penuh pada pendengaran dan ucapan. Lalu melatih sensorik juga, jadi melibatkan motorik halus dan saat membuat dan memegang kaleng. Terus prinsip sains sederhana atau teori terjadinya perambatan suara. Jadi getaran suara right through merambat melalui benang right through sampai ke telinga. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Nia atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Parah. Kepadanya saya persilahkan. Kang Mizan, terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi yang ketiga itu apa aja sih alat dan bahan yang harus dibutuhkan? Yang pastinya yang kita butuhkan alatnya itu mudah dicari dan juga murah ya. Yang pertama ada 2 buah kaleng bekas. Nah, ini juga dipastikan pinggirannya aman atau tidak tajam dan harus diawasi oleh orang dewasa juga ya. Yang kedua ada benang kasur atau tali kenur, panjangnya sekitar 2-3 meter. Selanjutnya ada yang ketiga, ada 2 buah paku dan palu, yaitu untuk melubangi kalengnya. Selanjutnya ada tusuk gigi atau korek api kayu, yaitu untuk mengait benang di dalam kaleng. Dan yang terakhir ada opsional ya untuk dihias kembali si kalengnya agar lebih menarik. Selanjutnya ada yang keempat, implementasi program reseptif. Itu tujuan utamanya untuk melatih fokus, yaitu melatih fokusnya telinga dan pemahaman anak terhadap reseptif dan ekspresif. Cara bermainnya itu setelah anak menempelkan kaleng ke telinganya dan pastikan benangnya itu tegang. Guru atau orang tua membisikkan instruksi atau tebakan ke kaleng seberang. Nah, contoh aktivitasnya, pegang hidungmu. Kita menyuruh anak untuk memegang hidung melalui telepon kaleng itu. Lalu anak merespon dengan gerakan. Dan ada lagi contoh, misalnya suara hewan apa ini mu? Dan anak menebak hewannya. Jadi hewan itu ada sapi. Kembalikan kepada moderator, Kang Mili. Baik,
Baik, terima kasih Teh Farah atas pemaparan materinya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini yang kelima ada implementasi program ekspresif. Yang pertama fokusnya itu untuk melatih suara dan keberanian berbicara. Cara bermainnya yaitu ada tukar posisi. Anak memegang anak memegang kaleng di mulutnya. Nah, guru atau orang tua di telinganya jadi sebagai pendengar. Lalu anak diajak untuk menghasilkan bunyi atau menyampaikan pesan melalui kaleng tersebut. Contohnya, tiru suara. Coba bisikan suara angin ke kaleng. Nah, si anak membisikan suara angin ke dalam kaleng. Selanjutnya ada bercerita pendek. Coba sebutkan 3 makanan kesukaanmu. Si anak menyebutkan 3 makanan kesukaannya ke kaleng tersebut. Nah, yang keenam ada tips keberhasilan aktivitas. Pastikan benangnya tegang atau lurus, tidak boleh kendor. Jika benang kendor, gelombang bunyi tidak akan merambat. Suara tidak terdengar atau bisa saja suaranya jika benangnya kurang tegang, suaranya tidak kurang jelas. Sampaikan jelas ya. Tidak tersampaikan jelas. Terus ada gunakan teknik tone taking. Artinya, ajarkan anak bergantian kapan harus menjadi pendengar atau reseptif dan kapan harus menjadi pembicara ekspresif. Jadi, dalam teknik tone taking ini, anak bergantian untuk menjadi pendengar dan penyampai. Selanjutnya, buat suasana menyenangkan. Jadi, di saat permainan itu berlangsung, buatlah suasananya itu menyenangkan sebaik mungkin tanpa harus kaku, membuat anak kurang lepas. Nah, jadi buatlah permainan itu lebih menyenangkan. Jangan koreksi anak jangan koreksi anak terlalu kaku saat mereka salah ucap. Nah, karena ini berbasis bermain, jadi jangan terlalu serius lah, jangan terlalu kaku buat marahin anak. Misalnya kasih anaknya salah, nah kita kasih taunya secara pelan-pelan. Buat seperti bermain agen rahasia atau detektif. Nah, jadi intinya permainannya itu buat sekreatif mungkin lah, senyaman mungkin, semenyenangkan mungkin. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Melalui media sederhana seperti telepon kaleng, anak akan belajar bahwa komunikasi adalah proses yang dua arah. Yang satu mendengar dengan seksama dan satunya lagi berbicara dengan jelas. Media sederhana ini bisa tampak luar biasa jika kita menggunakannya sebaik mungkin. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sini ada dokumentasinya, Kang Mizan. Di sini ada beberapa dokumentasi. Yang foto yang pertama itu ada Teh Farah mencoba berbicara atau reseptif. Nah, di foto kedua ada saya sendiri mencoba untuk mendengarkan apa yang disampaikan atau ekspresif. Lanjut. Nah, foto berikutnya di sini ada alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat telepon kaleng. Alat yang pertama mungkin yang harus ada itu kaleng, karena ini teleponnya memang terbuat dari kaleng, itu yang wajib harus ada. Oke teman-teman, barangkali ada yang gimana? Kalau dari cup bisa saja, tapi kayaknya kurang nyaring suaranya. Soalnya kan beda itu ruangannya. Ya. Terus ada apa lagi alat-alat dan bahannya? Di situ juga ada, di sini ada benang kasur kalau saya sebutnya ya. Ya. Kalau pakai kenur atau benang buat layangan itu kurang respon karena getarannya mungkin lambat perambatnya.
Di sini terus yang harus ada itu paku buat bolongin kalengnya. Nah, kertas juga bisa. Di sini saya menggunakan kertas agar si permukaan kalengnya itu tidak Tidak tajam. tajam supaya aman buat anak-anak lah begitu. Mungkin cukup sekian. Cukup sekian penyampaian materi yang bisa kami lakukan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semuanya. So, kenapa kita mengambil telepon kaleng ini? Salah satunya mungkin karena bahan yang sederhana, mudah didapatkan, terus banyak hal-hal menarik juga yang kita temukan dalam telepon kaleng ini. Salah satunya itu anak jadi berkomunikasi dengan temannya, terus Mau melatih berbicara. fokusnya, ya berarti berbicaranya supaya lebih jelas itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, Teh Farah, Teh Nia? Ya, jadi sebenarnya ini tuh ide dari Kang Mizan tersendiri ya. Jadi Kang Enggak, Mizan tuh mau kita sama-sama ini kan idenya berdiskusi. tercetus oleh Kang Mizan, terpikir untuk membuat telepon kaleng, dan menurut saya juga itu termasuk hal yang bagus sih, karena telepon kaleng itu membuat anak lebih fokus, yang pertama, yang kedua tuh anak tuh jadi lebih menyenangkan. Artinya kan kalau misalnya digunakan ya setiap hari, dan belum tentu mereka juga tahu akan telepon kaleng ini, jadi lebih menarik gitu. Betul. Saya juga ini telepon kaleng ingat Upin Ipin, jadi iya telepon kaleng aja saya bikin itu Loutage. Iya. Inspirasi dari film Upin Ipin itu. Nah, ini gimana nih ya ketika uji coba telepon kaleng ini, gimana experience-nya? Pas kita uji coba ini, ya berhasil. Harus dari situ nih ya. Kalau gak dari si Mijan. Apa? Kita lagi bikin telepon kaleng dan kita lagi uji coba. Sukses guys. Mereka hebat. Kamu jika bantuin kita makasih ya. Apa? Tolong pegang. Sekarang Nur ini ya yang coba. Kedengeran kan lo? Dengar. Sukses. Mantap.